gitu kan, Pak Ketua, untuk kita yang ada di yang di bidang event itu hanya lebih sederhana cara ininya. Jadi ingin memberi ini ada kegiatan tadi berupa pelantikan Ika Ikopin, ada di belakang layar. Nah, ini yang di belakang layar nih. Sini, pada di belakang layar. Ini anak-anak ganteng, lihat tinggi-tinggi. Ini siapa namanya nih? Heri, saya Heri. Heri, baru lulus, udah lulus ya? Lulus dong. Ini alumni. Ini Rahadian. Belum lulus ya? Belum. Ini sudah lulus si siapa? Nuris Sutisna. Iya. Ini siapa namanya? Aceh udah lulus belum? Alhamdulillah udah. Ini? Cuma oh, ini yang luar itu ya? Oh, ya. Ini kawan-kawan, gimana tanggapannya tadi kegiatan pelantikan? Oke, tadi sih alhamdulillah berjalan lancar. Untuk peralatan-peralatan tadi kita alhamdulillah bisa minimalisir dan sebagainya, sehingga acaranya bisa sukses. Alhamdulillah, semoga lancar untuk kedepannya. Ya, ini luar biasa. Tadi kan kita pelantikan tuh ada hybrid, jadi ada Zoom juga ada di lokasi, disaksikan di seluruh Indonesia. Dan ini ternyata mereka lah di belakang layarnya, luar biasa. Ini terima kasih sekali ya. Ini ada salah satu bentuk sumbangsi, karena bagaimanapun nanti kalian adalah berkegiatan di masyarakat, di pekerjaan ya seperti ini, harus kompak segala macam. Kalau ada sesuatu yang sulit, jangan dulu ngomong ini harus beli. Tapi pakai akal, pakai otak, kita utak-atik. Karena biasanya perusahaan maunya begitu. Ada solusinya. Ada solusi. Jadi begitu ya. Solusinya pasti ada kan gitu. Jangan cepat menyerah belum apa-apa. Bos ini harus beli. Aduh, jangan. Bos pasti ngambek gitu kan. Iya. Tapi kalau kita ternyata bagus tadi solusi menemukan, itu apresiasi dari perusahaan, dari atasan pasti akan begitu. Gitu. Ada mau tanggapan? Udah paling itu aja. Sukses untuk Ika ke depannya. Semoga makin sinerginya semakin baik. Oke, terima kasih. Luar biasa. Nuris, gimana? Siap nggak dilibatkan nanti? Siap. Nah, ini Nuris siap nih. Anak milenial punya keahlian yang suka podcast zaman mahasiswa. Ya kan saya pernah podcast juga dengan beliau. Luar biasa. itu. Pokoknya sukses lah ya. Sehat selalu. Salam buat teman-teman. Buat pacar. Nggak punya pacar. Promosi ngaku padahal bohong. Nah, ya kan padahal bohong. Ganteng-ganteng kayak gini mana mungkin nggak punya pacar. Iyalah, lihat tinggi semampai, keren, ya kan harusnya jadi ini ya. Lah jangan ya. Thank you ya Nuris dan kawan-kawan ya. Sehat selalu ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Kakang Teteh, itulah dengan teman-teman tadi. Ini ada yang alumni, ada yang masih kuliah. Jadi mereka mensupport kegiatan kakak kelasnya yang sudah lulus. Jadi luar biasa. Atur nuhun. Nah, saya juga mau ngobrol dengan beberapa alumni terkait dengan kegiatan nih kayak Kang Eep. Kang Eep ini dari Garut nih. Ini sahabat saya dari zaman mahasiswa. Lama tidak ketemu. Pada saat Munas rame hiruk pikuk, beliau salah satu pembela saya yang akhirnya mendukung saya sampai hari ini. Kang Eep, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Kang Tis saya. Sama-sama. Jadi secara otomatis melibatkan saya di kepedulian tentang organisasi. Baik. Terima kasih juga Kang Eep, salam buat keluarga. Beliau ini adalah dari Garut, pengusaha juga di Garut, tapi senang bermain teknologi. Jadi saya juga banyak dibantu sama Kang Eep, membuat backdrop segala macam itu salah satu Kang Eep produknya. Itu luar biasa. Ini keahlian yang luar biasa nih Kang Eep. Semoga sukses ya Kang Eep. Sisa-sisa. Iya, sisa-sisa kejayaan. Oke. Bisnis gimana Kang Eep? Masih? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Saya ngikutin Kang Tis, jangan terlalu ikut di teknis. Bisa memikirkan hal lain, bisa ikut peduli hal lain. Itu mudah-mudahan. Saya kira seperti ini, alumni yang sudah punya kegiatan bisnis sebaiknya sudah mulai dia mengurangi aktivitas teknisnya. Jadi kita harus menggerakkan orang, menambah karyawan, menggarap jaringan bisnis sehingga banyak membantu orang. Dengan demikian kan ada pekerjaan juga yang bisa dipekerjakan oleh orang. Amin. Nah itu seperti itu ya. Yuk kita ngobrol dengan yang lain. Oke, saya pamit Kang Tis. Oke. Ya. Terima kasih Kang Eep. Ya. Salam buat istri kita. Amin. Ini kita ngobrol nih.
Ini Bang Iksan Indradewa. Terima kasih Kang Intis sudah memperkenalkan saya. Mantap sekali. Gimana kegiatan tadi, Bang Iksan? Alhamdulillah. Ini Dewan Pembina tadi rapat awalnya rapat pertama. Ya suasana santai tapi sangat berisi. Oke, Jak. Jadi menghasilkan 8 poin lah yang bakal direkomendasikan ke DPP. Nggak apa-apa. Sebelum rakernas. Kang Trida kesini dulu. Habis ini ngomong, saya mau ajak ngomong Kang Trida. Jadi 8 poin yang dihasilkan oleh rapat dari Dewan Pembina. Nah, nanti 8 poinnya apa? Habis ini ya, sebentar ya. Kang Trida, sini. Nggak apa-apa. Iya. Beliau Dr. Trida Gunadi. Nah, beliau adalah Direktur Pascasarjana alias MM Ikopin. Nah, minta tanggapan. Beliau kan kakak kelas kita, senior kita, dosen saya juga. Iya. Ini kegiatan teman-teman alumni gimana hari ini tanggapannya? Alhamdulillah sangat lancar, sukses ya. Tergantung harapan besar untuk kemajuan kita bersama kan. Intinya kolaborasi alumni, sinergi dengan Ikopin dalam padu serasi yang mantap. Gitu termasuk alumni yang digerakkan nih, terutama gerakan-gerakan koperasi, mau yang ASN atau yang bukan, berkiprah terus. Inilah harapan seorang dokter, seorang direktur pascasarjana harus begitu. Jadi harus bergerak semua ya. Oh iya, nggak bisa sendiri-sendiri kita. Sisa kasepnya masih kasep kene nih. Kang Trida nih lihat. Dendinya luar biasa. Kang Trida tuh sehat selalu. Sukses selalu sama-sama. Ya. Amin. Dimudahkan semuanya. Amin. Atur nuhun. Salam buat keluarga Kang Trida. Yuk. Lanjut Bang Iksan. Tadi belum selesai. 8 poin itu apa aja? Waduh, jangan sebenarnya ada. Ini sama Mas Trisno, ini Kang Uge juga nih Kang Uge. Jadi sebenarnya apa-apa. ini kalau kita ngomong tidak formal sebenarnya kan. Nggak apa-apa, nggak usah formal. Ada ketua. Nggak apa-apa. Pembina ini kan. Kan ngomongnya dengan saya. Ketua pun nanti akan sampaikannya ke saya kan. Langsung Mas Tris. Ini nih. Ayo, poin apa aja tadi Mas Tris? Kesatu kita mematangkan dan mengkomplitkan masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Oke. Karena selama ini yang sudah diketahui semua, anggaran dasar dan rumah tangga itu belum komplit. Karena di situ rule of game-nya itu di anggaran dasar. Itu pembina merekomendasikan salah satunya itu. Keduanya itu masalah DPW, nama-nama DPW, DPD dan sebagainya diharapkan itu sesuai hierarki kepemerintahan kayak gitu. Betul. Terus selanjutnya masalah penamaan DPW. Kemudian selanjutnya kalau untuk masalah bisnis, karena ini IKA itu kan bukan lembaga bisnis. Nah itu harus diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Memang itu sangat penting karena untuk menjalankan roda organisasi tentunya harus ada energi yang cukup untuk menjalankan semua kegiatan kayak gitu. Apalagi baru 4 nih. Baru 4. Saya kira udah cukup. Udah cukup. Nah, ini masukan yang luar biasa. Beliau ini adalah Dewan Pembina untuk IKA Ikopin. Nah, saya ini kan eksekutifnya. Jadi mereka ngasih masukannya ke saya saat ini kan. Jadi ini luar biasa masukannya. Poin-poin ini kan luar biasa juga dengan Pak Ketua Umum. Iya. Membuka diri. Betul, saya selalu membuka diri. Ini pun nanti akan kita expose ya kan di FB-nya IKA, di YouTube-nya IKA. Masukan-masukan ini kan juga ini luar biasa. Waduh, ini ngomongnya catatan yang paling penting. Kayak gaji selengean kayak Nggak apa-apa, ini natural. Natural. Nggak perlu. Yang paling penting di catatan tadi adalah itu pembina jangan sampai jadi macan ompong gitu. Kan? Artinya di situ pembina itu minimal itu angkatan 86 yang tadi saya lihatnya. Artinya Ikopin berdiri tahun 84 secara resmi, secara resmi. Artinya di situ kumpulan para senior yang pertama kali angkatan pertama. Artinya di situ baik itu wawasan, pengalaman organisasi yang menurut penuturan Pak Ketua Pak Udin Hidayat itu sudah mumpuni lah. Harapan kami itu jangan hanya sekedar nama saja pembina, tetapi tidak ada
kontribusi untuk berjalannya organisasi. Baik. Kayak gitu ininya. Mudah-mudahan secara ideal ini bisa ditanggapi oleh DPP. Ya. Karena apapun kita bersuara sekencang apapun, tapi kalau tidak didengar sama aja bohong kan gitu. Tentu pasti akan kita tanggapi. Nanti kan kita ada rapat kerja nasional. Siap. Itu akan kita bahas. Saya hatur nuhun, saya mau ngobrol dengan ini gadis satu lagi. Mantap. Ini liatin. Ya, hatur nuhun. Ini Teh Rani. Teh Rani itu adalah sekarang jadi Direktur Badan Diklat dan sertifikasi profesi. Nah, ini luar biasa jabatannya. Jadi begini-begini direktur. Nah, tanggapannya Teh Rani bagaimana dengan tadi pelantikan sampai dengan sekarang tadi praraker seperti apa? Bagus banget sih ya, jadi ajang silaturahmi yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan tadi pemaparan dari Kang Tis, dari Kang Yudani, kemudian juga dari Kang Nana, itu bikin gambaran buat kita bikin program kerja yang lebih membumi. Terus kalau Badan Diklat sendiri sih udah pas banget dengan yang tadi dipaparkan, dengan yang rencana strategis yang dibagikan, udah pas banget dengan apa yang sudah tim Diklat dan sertifikasi rencanakan. Kita merencanakan bikin Badan Diklat, kemudian badan lembaga Diklat profesi LDP dan LSP. Dan itu pas banget ngerujuknya dengan visi misi yang Kang bikin. Optimis kan? Banget. Jadi value-nya tuh ada. Kita bukan hanya dapat. Jadi kita bukan hanya cari profit, tapi juga kita ada value untuk lebih mengkompetensikan para alumni Kopin khususnya. Luar biasa. Jadi beliau ini kenapa saya tunjuk menjadi direktur yang tadi Badan Diklat, Badan Sertifikasi Profesi, karena memang punya keahlian seperti itu. Dan saya kira terus ya? Enggak, sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi. Ya kan? Jadi menstandarkan profesi-profesi khususnya yang bergerak di bidang perkoperasian. Ya, betul. Kalau kekompakan teman-teman bagaimana tadi? Asik banget karena memang kita udah kenal sebelumnya. Terus juga dan memang profesinya pun juga sama. Memang mereka juga penggiat koperasi, kemudian juga ada yang asesor juga, ada yang trainer juga. Jadi pas banget Badan Diklat dan sertifikasi ini personilnya memang sesuai kualifikasi yang memang dibutuhkan untuk sebuah Badan Diklat dan sertifikasi. Jadi insya Allah kita bisa memaksimalkan kemampuan kita dan memberikan value kepada organisasi dan sebanyak-banyaknya. Terima kasih Teh Rani, luar biasa. Bukan hanya statementnya, tapi siap bekerja kan? Siap. Walaupun nirlaba tanpa digaji kan siap? Nanti kan kita akan menghasilkan. Oh iya, akan menghasilkan. Nanti kita akan menghasilkan. Artinya dalam kegiatan seperti ini kan kita tidak digaji. Tapi kalau manakala menghasilkan itu menjadi bagian dari pendapatan. Bonus. Betul. Hitung-hitung ibadah, tapi sambil dapat bonus. Betul. Dan memang di sini core-nya ya Kang ya, alhamdulillah memang sesuai banget dengan keseharian kita. Tinggal mensinkronkan antara profesi kita, keseharian kita dengan IKA. Teh Rani, thank you ya. Sami-sami ya Kang. Buat di rumah sehat selalu. Amin. Saya masih mau ngobrol dengan yang lain. Enggak. Kang Yosep. Ini Kang Yosep. Ini salah satu anggota pengurus. Beliau khusus yang di bidang event, kegiatan, olahraga dan lain sebagainya. Kebetulan juga beliau tahu nggak? Alumni Kopin yang menjadi pelatih tenis meja di Jawa Barat. Luar biasa. Nah, bagaimana nih program nanti mau event, kegiatan, olahraga dan sebagainya? Nah, dalam kehidupan kami di Kecaporan gitu kan, khususnya di tenis meja itu sendiri, apa yang tadi menjadi tujuan akan visi dan misinya gitu kan, Pak Ketua, untuk kita yang ada di yang di bidang event itu hanya lebih sederhana cara ininya. Jadi ingin memberikan, kita masuk ke IKI Kopin itu hanya ingin memberi ya, memberi gitu, berarti memberi warna yang lain terhadap kampus gitu kan. Di antaranya ketika melihat kampus ini kurang peminat misalkan, atau di persaingan di antara perguruan tinggi ini juga kurang gitu kan, sementara kita yang punya punya masa yang cukup katakan gitu kan, untuk kita
saya jaki biar mereka itu kenal Ikopin gitu, datang ke kampus. Jadi mudah-mudahan gitu kan kedepannya kampus ini semakin ramai dengan orang-orang yang berminat ingin menuntut ilmu di kampus Ikopin ini, dan itu memberikan nilai yang yang bermanfaat buat kampus kita. Nanti mau menyelenggarakan event apa? Event tenis meja di kelompok usia SMA gitu kan. Di tingkat apa? Tingkat Jawa Barat, boleh jadi tingkat Jawa Bali, bahkan nasional gitu kan. Karena kampus kita itu kan sudah menasional gitu kan. Jadi harus secara nasional pula gitu kan kita mengundang gitu kan. Bahkan kedepannya ketika keterwakilan koperasi yang ada di daerah itu misalkan bisa, kenapa tidak kalau nggak atlet-atlet di daerahnya itu gitu kan, melalui lembaga-lembaga koperasi yang ada di daerahnya itu misalkan dia didorong untuk bersekolah di ini luar biasa. Atur Kang Yosep ya, semoga sukses kegiatannya, sehat selalu betul. Amin. Thank you. Ini ada senior Kang Sony, walaupun beliau hadir baru lihat barusan ini baru ketemu. Nah, bagaimana tanggapan kegiatan Alhamdulillah, selamat lah. Yang penting mah sukses terus. Nasihatnya apa nih ya Bang Iksan ya? Nah, dan nasihatnya mah cuma ya begitu aja jalanin nih. Kalau lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Sip, sukses, thank you Bang Sony. Juga sehat selalu. Satu lagi Bang Kori yang belum saya ajak ngomong. Ini Bang Kori. Ini penting ini Menteri. Ini kalau di pemerintahan Menteri Keuangan ya yang cari uang. Ini adalah direktur bisnisnya daripada IKA Ikopin. Bang Kori, ini pundak besar ini tadi hasil kita praraker ini salah satunya ke Bang Kori. Bagaimana tanggapan Bang Kori? Kalau saya sih berpikirnya simpel aja, bahwa kalau kita bergerak dari hati nurani kita, bergerak untuk sama-sama, insya Allah bukain jalan yang terbaik buat kita. Bagus sekali. Apalagi selain itu, selain gerak ikhlas, Allah akan menggerakkan. Be maksimum. Kita maksimum dengan program-program yang mau kita jalanin, kita kawal, karena ujungnya cuannya dapatnya sama kita juga. Ini luar biasa. Spiritnya dapat, tapi gerakannya juga harus dapat, harus action kan itu ya Bang Kori. Baik, bagaimana kekompakan teman-teman tadi? Insya Allah solid ya. Dan insya Allah punya misi yang harus dikeluarkan dari kepala masing-masing ini Pak. Baik. Terima kasih Bang Kori. Ini salah satu harapan IKA Ikopin juga ke direktur bisnis, karena beliau salah satu nanti yang akan nge-lead terkait kerjasama bisnis dengan berbagai lembaga, kementerian dan lain sebagainya. Ini salah satunya melalui kegiatan di badan yang beliau pimpin. Semoga sukses. Siap. Buat IKA, buat kampus, juga buat masyarakat. Sukses buat semua. Thank you ya. Siap. Saya mau lihat teman-teman yang lain. Mana ini Waketum? Saya Akang Teteh, ini adalah Kang Hugo. Beliau adalah Sekjen IKA Ikopin. Ini di belakang nih Kang Yakimsa. Beliau adalah Direktur Eksekutifnya. Ini yang ganteng gagah ini adalah Kang Haji Yudani. Beliau wakil ketua umum saya, ya kan. Nah, saya mau ngobrol sedikit nih. Tadi saya udah dapat tanggapan dari teman-teman terhadap kegiatan ini. Nah, Kang Hugo optimis nggak dengan kumpulnya hari ini teman-teman? Kalau menurut teman-teman yang lain ini kompak, siap bekerja. Menurut Kang Hugo bagaimana? Kalau menurut saya luar biasa ya. Hari ini ini kan indikatornya dari hari ini kita melaksanakan pelantikan sudah hampir 70%-nya lah. 70% lebih sedikit. Mereka juga sudah menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mau memajukan dan berpikir tentang IKA ke depan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya pikir saya tetap optimis gitu. Jadi IKA Ikopin harus solid, dan IKA Ikopin akan jaya insya Allah gitu ya. Akan bisa kita wujudkan, dan tentu ini awal yang baik, ini investasi yang baik, tentu harus kita maintain dengan baik gitu ya. Nah, sehingga implementasi dari satu kepengurusan periode Kangtis nanti ke depan ini ya tentu harus lebih bisa tingkatkan lagi kolaborasinya, ditingkatkan lagi komunikasinya, nah, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua bisa kita wujudkan. Harapan positif dari Pak Sekjen. Nah, sekarang kita tanya sebelum ke Direktur Eksekutif, kita tanya Pak Wakil Ketua Umum Kang Haji Yudani.
Kang Haji Dani, gimana tanggapannya teman-teman kegiatan dari mulai pelantikan sampai praraker tadi seperti apa? Ya, kata kuncinya tadi seperti kata Kang Hugo ya, soliditas itu membawa kepada kejayaan. Nah, jadi bagaimana IKI Kopin ini ke depan itu dibawa kepada satu visi bagaimana organisasi ini punya prestasi, punya kontribusi baik kepada para anggotanya maupun kepada masyarakat pada umumnya. Jadi kata kuncinya adalah membangun prestasi. Tanpa itu organisasi ini tidak akan pernah bisa disegani oleh siapapun. Nah, gitu. Jadi harus solid, harus berprestasi. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Bakal ada kendala apa nggak? Apa memang nggak akan ada kendala nih kira-kira? Ya, kendala itu pasti akan ada ya. Tapi kita harus eliminir kendala itu, terutama jangan organisasi ini dibawa kepada politik praktis. Politik praktis ya, bukan politik kenegaraan. Betul. Tapi kepada politik. Apa sih politik praktis itu yang seperti apa? Yang politik praktis itu adalah orang berebut kekuasaan, itu politik praktis. Pengen jadi anggota dewan, pengen jadi menteri, pengen jadi, jangan dibawa ke arah itu, karena itu akan menanamkan bibit-bibit perpecahan. Tapi biarkan mengalir. Biarkan semuanya itu mengalir, menjadi bagian yang mewarnai tanpa harus menjadi bagian daripada kebijakan organisasi, gitu. Tidak ada kebijakan organisasi terkait politik praktis. Kebijakan organisasi adalah membangun prestasi. Udah, cukup di situ saja. Catat poinnya jelas. Jadi jangan dibawa ke politik. Ketuanya atau pengurusnya nggak boleh menggiring anggota pengurus lainnya ke sebuah politik tertentu, tetapi prestasi yang paling penting. Ya, satu lagi, yaitu bahwa ya musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 terlalu sedikit. Jadi organisasi ini harus dibawa untuk bisa membangun harus bisa membangun sinergi dengan siapa saja. Itu kuncinya, membangun sinergi dengan siapa saja. Dan sinergi itu harus diabdikan kepada kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi apa? Yaitu tadi berprestasi dan berkontribusi untuk para anggota dan masyarakat pada umumnya. Luar biasa statement dari Wakil Ketua Umum. Sekarang kita tanya Direktur Eksekutifnya IKI Kopin, Kang Yakimsa. Beliaulah yang sehari-hari mengurus IKA terkait proses administrasi dan proses keseharian. CEO lah kalau di perusahaan. CEO. Kang Hakim, gimana nih tanggapannya dari kegiatan tadi? Kalau dari respon awal itu saya melihat bahwa rekan-rekan kepengurusan sekarang itu nampak dengan spirit baru ya. Dan emang mayoritas dari kepengurusan sekarang itu saya katakan ya hampir 95% lah baru. Nah, artinya baik dari angkatan 80, 90-an dan 2000-an itu memang bergabung dan itu menjadi suatu estafet ke depan itu. Ketika pondasi kita dengan tagline yang dibuat oleh Ketua Umum kita. Ini, siapa ketua umumnya? Kang Tisna ya. Ini pas sekali karena memang kita sering bersama selama ini, tapi tidak ada kebersamaan. Nah, mungkin yang awalnya seperti itu dengan kebersamaan ini akan menjadikan bahwa soliditas ini akan tercapai ketika semuanya berawal bahwa kita punya komitmen dan terpenting adalah kita adanya konsistensi dan akuntabilitas dengan kita mulai dari keterbukaan ya, kejujuran dan tanggung jawab. Itu yang terpenting, tanggung jawab. Nah, 3 hal itu. Jadi saya rekan-rekan pengurus ini berangkat dari situ, saya yakin dengan disupport juga dari sisi lain ya. Pertama tadi dengan cukup kapasitas dari kepengurusan sekarang ini dengan 90 kurang lebih ya, itu termasuk dewan dan pengurus. Itu menjadi kekuatan baru yang dari kurang lebih 15.000 alumni tadi yang disampaikan. Emang ini menjadi progres ke depan ini saya melihat bahwa akan memberikan harapan atau spirit baru, dan itu terbukti ya. Saya melihat animo dari kehadiran dari pelantikan ini kurang lebih 70% itu bisa hadir,
pun dengan awal yang baru dari kepengurusan sekarang ini menjadi kegiatan awal, dan alhamdulillah bahwa kesempatan hari ini semua bisa terlaksana dari SK yang dikeluarkan oleh rektor, juga naskah kerjasama pun sudah dilakukan antara IKI Kopin. Nah, ini menjadi semangat baru, dan saya harapkan bahwa hasil Munas kemarin, perbedaan itu suatu dinamika organisasi, dan saya harap bahwa itu menjadi persatuan kembali. Dan itu sudah selesai. Ya, kita sudah selesai, kita sudah bersatu. Ini ada salah satu produk barusan dari alumni, dari Kang Sony. Ini adalah gantungan kunci, bagus sekali. Ini bisa diputar, dan ini juga sisinya adalah salah satu tugu. Ini tugu koperasi yang ada di kampus Kopin. Nah, ini luar biasa. Jadi Akang Teteh atau siapa saja yang ingin memesan gantungan kunci ini bisa ke Kang Sony ya. Ini terima kasih. Sony Sonara, Kang Sony Sonara. Hatur nuhun Kang Yakim, siap bekerja ya? Siap. Oke, Akang Teteh, itulah obrolan saya dengan beberapa pengurus. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan dan sebuah harapan. Namun ini pula sebuah tantangan bahwa organisasi apapun memang harus dikerjakan secara serius. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga ini memberikan kemanfaatan sekecil apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.